Apa kabarnya, Feb? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, saya juga baik. Tadi ke sekolah naik apa? Naik motor, Bu. Jauh ke rumahnya dari sini? Tidak. Berapa kilo? Ada 100-an. 100 kilo. Orang tuamu kerja apa sih? Kerjanya di situ ya, Bu, yang di PDAM itu. PDAM yang di kota? Bukan, yang di dekat stadion. Oh, dekat stadion. Oh, dekat rumah aja ya. Oh, gitu. Bapak ibu kerja? Cuma bapak. Oh, cuma bapak. Ibu di rumah aja ya? Iya, Bu. Oh, gitu. Berapa bersaudara sih? 4. 4. Kamu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Jadi contoh ya. Iya. Pelajaran apa tadi di kelas? Pelajaran IPA, PKN, sama MTK. Oh, IPA, PKN. Dari semua pelajaran itu berapa pelajaran? 10 ya? Iya, Bu. Mata pelajaran apa yang paling kamu suka? IPA. IPA. Oh, gitu. Iya. Ini saya dengar kamu kan katanya mau dipercaya sama sekolah, sama Bu Ika. Kebetulan kan untuk mengikuti lomba KSN IPA. Benarkah? Iya, Bu. Benar. Benar. Ada kendala? Nggak ada kan? Ada, Bu. Ada. Apa kendalanya? Boleh Ibu tahu? Atau kamu mau curhat sama saya? Siapa tahu saya bisa bantu. Begini, Bu, kan saya kurang percaya diri untuk mengikuti lombanya karena baru pertama kali untuk wakili SMP Negeri 6. Oh gitu ya. Sebelumnya belum pernah ikut lomba? Belum, Bu. Di SD belum ya? Belum. Oh, gitu. Jadi karena kurang percaya diri saja? Atau ada faktor yang lainnya? Tidak ada. Gini. Tadi kan Febri sempat menyatakan bahwa Febri itu sudah suka kan sama sama pelajaran IPA. Apa sih kira-kira yang membuat Febri suka? Karena gurunya kalau menerangkan itu menyenangkan, jadi cepat ditangkap materinya. Tuh, ada lagi? Terus kalau IPA itu banyak kayak percobaan, praktek. Itu saja. Ada yang lainnya? Itu saja. Nah, terus jadi itu kan alasannya. Tapi kalau dalam diri Febri sendiri untuk menguasai materinya mudah, susah atau gimana? Mudah sih. Mudah. Dibandingkan materi apa yang paling susah? Materi yang dalam itu. Bukan dari 10 mata pelajaran. MTK. Matematika. Loh, padahal IPA kan ada hitung-hitungannya, Nak. Tapi ya beda aja gitu. Oh, beda. Apa sih yang membedakan? Kalau MTK ya Kayak apa matematika? kayak lebih rumit aja gitu. Oh, lebih rumit. Tapi kalau IPA? IPA ya gitu. Enggak sama sekali ya. Jadi kamu merasa nyaman gitu ya dengan IPA. Selain ini tadi kan sudah kamu sampaikan gurunya baik, gurunya enak lah untuk menjelaskannya, jadi mudah dimengerti, materinya juga oke saja. Nah, ada nggak kendala lain yang kamu hadapi? Kendala itu misalnya ada satu materi dalam IPA itu yang kamu kurang memahami. Untuk mengikuti KSN ini kan harus semua materi kan, yang ini materinya kelas berapa aja? Kemarin sama Bu Ika sudah dikasih materinya enggak? Kisi-kisinya untuk ikut? Udah.
Sudah. Terus kalau dari kamu baca sudah dibaca atau belum? Sudah. Sudah. Terus kalau sudah dibaca sekilas itu semuanya kamu kuasai atau tidak? Belum. Belum. Bagian apa yang tidak dikuasai? Bagian fisika. Bagian fisika. Oh gitu. Jadi masih kurang di bagian fisika gitu ya, Nak? Iya. Atau mungkin karena fisika ada hitung-hitungannya. Iya kan? Iya. Tadi Febri kan bilang katanya matematika juga kurang kan? Nah, jadi kurangnya di materi Fisika. fisika. Kira-kira kalau misalkan Febri kan di IPA itu apa saja sih selain fisika? Biologi. Biologi. Biologinya sudah menguasai ya. Oke. Nah, sekarang tinggal fisika. Kira-kira untuk mengatasi supaya bisa menaklukkan fisika ini bagaimana? Lebih rajin lagi belajarnya. Terus Nambah waktu belajar. nambah waktu belajar, terus Lebih sering baca-baca buku. baca-baca buku, terus apalagi kira-kira? Lebih rajin aja belajar. Oh, lebih rajin aja belajarnya ya. Ada jadwal sama Bu Ika kah untuk ini, untuk latihan soal atau apa gitu? Ada. Bu Ika ini fokus ke biologi atau fisika juga? Fisika. Fisika juga. Oh, jadi gitu ya. Oke. Jadi cara mengatasinya tadi sudah dengan nambah jam belajarnya, terus apalagi tadi selain nambah jam belajar, Sering baca buku. sering membaca buku, terus apalagi Lebih rajin lagi. lebih rajin lagi. Temannya di kelas ada nggak yang ini, yang pinter fisika? Ada. Mau belajar sama dia? Mau. Nggak mau, nak? Berarti ini bisa dikategorikan kamu bisa mengatasinya dengan nambah jam belajar, belajar sama guru, belajar mandiri dengan membaca buku, ya kan? Iya. Sama belajar dengan teman, ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi kan sudah kamu sampaikan kekuatanmu ya, kekuatan apa namanya, potensi yang kamu miliki. Kamu itu sudah menguasai bidang biologinya, ya kan? Kendalanya hanya di fisikanya. Fisikanya itu full atau sedikit saja? Sedikit. Oh, sedikit. Nah, cara mengatasinya tadi juga dengan rajin belajar, nambah jam belajarnya, belajar sama guru, belajar sama siapa tadi? Teman. Nah, skalanya nih, Ibu mau tanya, skala apa ya? Skala tingkat kepercayaannya. Kan kamu sudah mengetahui potensi dirimu kan? Nah, skala tingkat kepercayaannya, kalau Ibu tanya dari angka 1 sampai angka 10, posisimu sekarang di mana? Angka 9. Di 9. Wow, keren ya. Jadi kan kamu sudah bisa mengatasi semuanya. Nah, kapan kira-kira KSM-nya ini, nak? Bulan apa? Bulan Desember ya. Akhir bulan. Iya. Oke. Nah, akhir bulan. Rencananya nanti untuk tips dan trik supaya bisa ikut dalam kegiatan KSM tanpa kendala apa? Sering bertanya ke guru. Terus Belajar. Itu pelajari materi-materi yang dikasih. oh itu. Kalau jadwal belajarnya ganggu nggak dengan jadwal belajar mata pelajaran lain? Tidak. Tidak ya. Iya. Jadi semuanya normal gitu. Iya. Oh, gitu. Ada nggak keluhan dari bapak ibu guru kalau misalkan kamu ini
ikut belajar IPA karena persiapannya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya mendukung ya? Iya, Bu. Oh, enak loh ya, jadinya sudah banyak dukungan. Nah, kira-kira nanti dalam lomba KSN ini, target apa yang akan kamu dapatkan? Targetnya menang. Menang, juara keberapa? Setidaknya dapat juara 3. Setidaknya dapat juara 3. Tingkat apa? Tingkat kota. Tingkat kota. Nggak ada cita-cita ingin melanjutkan, kan kalau sudah KSN nasional karena mewakili kota, maksudnya di tingkat kota itu. KSN ini kan lomba tingkat nasional, juara 3. Iya, juara 3 tingkat nasional. Iya. Nggak bisa juara 1, juara 3. Oh gitu. Oh tapi kamu harapannya pertama adalah juara 1 gitu. Kenapa nggak langsung pede langsung menyampaikan juara 1 aja Bu gitu? Kenapa? Masih belum percaya diri? Loh, tadi katanya sudah di skala 9, kok masih belum percaya diri? Hah? Ya, karena masih pengalaman pertama. Oh gitu ya, masih pengalaman pertama. Baiklah, semoga kau mendapatkan juaranya. Nah, teman-teman kelas mendukung aja. Ya, alhamdulillah mendukung. Gitu ya. Oke. Untuk mengatasi segala permasalahan tadi, dari rencana yang akan kamu lakukan tadi kan, selain banyak belajar, banyak bertanya sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru IPA ya khususnya kan, berat sama Bapak siapa kira-kira? Kalau Bu Ika kan sudah pasti guru kelas kan, guru IPA-nya. Ada lagi kah guru IPA yang lainnya? Sama Pak Pugu. Oh, sama Pak Pugu. Baik, berarti pantas kau sebutkan Bapak Ibu guru ya. Nah, tadi kan mengatasi kendalanya dengan bertanya sama Bapak Ibu guru, terus bertambah belajar. Komitmen untuk melakukan rencananya ini, kira-kira ada enggak komitmen supaya targetnya tadi juara 1 lah ya Ibu bilang tadi. Komitmennya bagaimana? Kalau pulang sekolah langsung nambah jam belajar. Oh gitu ya. Itu kalau pulang sekolah berarti nak belajar mandiri nak? Iya. Oh gitu, latihan soal. Iya. Oke. Berarti kan komitmen, konsisten ya kalau lakukan itu semuanya. Dari jadwal yang kamu atur tadi kan benar-benar tertata rapi ya kan untuk kamu lakukan. Ini siapa saja kira-kira yang bisa membantu kamu dalam melaksanakan komitmen dan konsistensitas itu? Kalau di rumah siapa, di sekolah siapa gitu? Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah ibu bapak guru. Oh gitu. Teman juga ya. Iya. Jadi orang tua juga berperan, bapak ibu guru juga berperan. Nah, di rumah namanya kamu nggak disuruh jagain adik-adikmu nak? Ya, disuruh juga. Disuruh. Mengganggu nggak dengan jadwalmu? Tidak ya. Jadi mereka juga tahu. Adiknya kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti sudah paham. Ada yang masih kecil belum sekolah? TK, Bu. Oh TK. Oh berarti semuanya juga sudah mulai ini ya, sudah mulai paham. Kalau sama orang tua nggak dikasih tanggung jawab lain, misalnya selain belajar gitu?
Ya, cuma membantu pekerjaan di rumah. Oh gitu. Tapi kamu bisa ngatur waktunya ya dengan belajarnya tadi kan. Ini demi juara 1 loh. Bisa enggak? Bisa Bu. Apa kira-kira yang akan kamu sampaikan sama orang tuamu kalau misalkan ini supaya mereka mendukung komitmenmu dan konsistensimu belajar di rumah kalau sama orang tua? Apa yang akan kamu sampaikan kira-kira? Gimana kira-kira? Ya, gimana ya? Supaya mereka paham gitu ya. Panggilan kepada Dewi Safira kelas 7B, Dewi Safira kelas 7B segera menghadap ke Ibu Asma. Dewi Safira. Kalau kamu mau mengikuti lomba, apa yang akan kamu sampaikan? Kasih tahu kalau saya tuh dikasih kepercayaan sama ibu bapak guru di sekolah untuk mengikuti lomba KSN IPA ini. Oh gitu, ya pasti ya mendukung. Minta doa restu juga kan sama orang tua. Nah, kalau adik-adik gimana? Kasih apa ya bahasanya? Kalau sama adik-adik kasih pengertian supaya tidak mengganggu kan. Kadang kamu kalau cara belajarmu bagaimana sih di rumah? Ke dalam kamar belajar. Di dalam kamar. Nah itu bagaimana caranya kasih pengertian supaya mereka tidak mengganggu gitu? Ngasih tahu ke mereka kalau saya lagi belajar di dalam, jangan diganggu dulu. Oh gitu. Baik. Nah itu kan di rumah. Kalau di sekolah kira-kira bagaimana? Ini dengan teman ya, istilahnya dengan teman. Bagaimana supaya mereka juga paham kalau kamu mau belajar? Ya, kasih tahu aja jangan diganggu. Mau gitu aja. Kalau kamu suka belajarnya dengan tempat yang sepi atau yang ramai, nak? Yang sepi. Yang sepi. Harus tenang ya berarti ya. Iya Bu. Oh, gitu. Tapi masih kan di dalam kelas nggak ada yang ribut aja kan? Nggak ada ya. Itu putusnya. Jadi bisa ini ya, sudah benar-benar kamu sudah bisa mengatasi semuanya sendiri ya, nggak perlu lagi ini. Kan sudah benar-benar percaya kan juara 1 dari tingkat nasional, ya kan? Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Yakin nggak ada? Sudah benar-benar percaya ini ya? Iya sudah. Sudah benar-benar yakin ya akan dapat juara ya? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Terus saya belum mendengar kata-kata mantap nih. Yakin apa belum? Yakin. Sudah yakin? Sudah. Oke. Seandainya, ini pertanyaan saya terakhir. Seandainya kamu gagal, dari harapan tadi kan juara 1. Kalau tidak juara 1 ya juara 3 lah. Seandainya gagal bagaimana? Lebih giat lagi belajarnya, terus mencoba lagi. Mencoba lagi. Oh jadi kamu mau ikut lomba lagi? Ya. Oh gitu. Baik. Nggak putus asa? Tidak. Tidak. Apa yang membuatmu tidak putus asa? Karena sebagai Apa? Karena kamu sudah merasa pertama tadi kan sudah punya pengalaman, sudah punya ini. Apa karena faktor itu jadi kamu mau ini lagi, mau ikut lomba lagi? iya karena faktor sudah punya pengalaman. Oh gitu. Bisa nggak kamu nanti menghafal soalnya? Nanti lombanya bagaimana sih? Kan ini masa pandemi ya. Jadi bagaimana lombanya nanti? Apakah lewat offline atau online? Lombanya lewat online. Lombanya lewat online ya. Di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Di sekolah gitu. Tapi selama ini didampingi aja kan sama ibu Ika ya? Iya Bu. Didampingi. Oke, baik. Jadi tidak putus asa ya? Iya tidak. Yakin nggak putus asa ya? Sudah
Berarti ini benar-benar sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan sama saya? Iya, Bu. Oke? Sudah? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa kembali ke kelas. Pelajaran apa? Berarti tadi kan sudah istirahat ya? Sudah lewat? Sudah, Bu. Sudah. Nanti kalau ditanya sama Bapak Ibu guru bilang aja habis ketemu sama Bu Rani gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Hati-hati ya. Salam sama Bapak Ibu di rumah ya, Nak ya. Kasih, Bu.